Cerdas. Sebelumnya perkenalkan saya Ningkul Yati. Pada kesempatan malam hari ini akan berperan sebagai MC atau sekaligus moderator juga. Di mana kegiatan pembelajaran atau webinar pada malam hari ini akan dijalankan kurang lebih selama 2 jam ke depan atau setara dengan 2 jam pembelajaran. Sehingga mungkin barangkali Bapak Ibu mungkin ada yang tertarik untuk mengklaim sertifikat, nanti diperkenankan untuk melakukan proses klaim, namun memang ada biaya tambahan yang diberikan. Namun hal tersebut merupakan bersifat opsional, Bapak Ibu tidak diwajibkan. Namun Bapak Ibu nanti tetap dapat, meskipun Bapak Ibu tidak melakukan proses klaim sertifikat, nanti Bapak Ibu tetap dapat memperoleh rekaman pembelajaran yang dapat diakses di website kami di maribelajar.org ataupun bisa diakses di maribelajar.co.id. Seluruh kegiatan webinar pada malam hari ini kami rekam dari awal hingga akhir sehingga Bapak Ibu nanti bisa menyimaknya kembali ketika memang hal tersebut dibutuhkan. Tapi bagi Bapak Ibu yang nanti melakukan proses klaim sertifikat, nanti maka akan memperoleh selain rekaman juga akan memperoleh sertifikat itu sendiri sekaligus materi yang disampaikan oleh pembicara kita pada malam hari ini. Bapak Ibu diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dengan menggunakan 2 cara, yakni menggunakan fitur chat yang ada apabila Bapak Ibu mungkin nyaman berkomunikasi menggunakan teks, namun apabila Bapak Ibu lebih nyaman berkomunikasi dan berinteraksi dengan pembicara kami atau instruktur kami pada malam hari ini, Bapak Ibu diperkenankan untuk menggunakan fitur mikrofon. Namun memang saat ini fitur mikrofon Bapak Ibu masih kami nonaktifkan dan akan kami aktifkan ketika sesi tanya jawab dibuka. Bapak Ibu ketika ingin mengajukan, sesi pertanyaan secara langsung menggunakan mikrofon, mohon nanti dapat melakukan raise hand terlebih dahulu, sehingga kami dapat menotis siapa saja yang hendak bertanya secara langsung kepada instruktur kami pada malam hari ini. Di mana pada malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan belajar terkait Microsoft Copilot sebagai salah satu teknologi AI yang dihadirkan oleh Microsoft saat ini. Dan nanti kita akan mengetahui bagaimana pemanfaatannya, bagaimana kebermanfaatannya untuk mendukung aktivitas kita dalam keseharian kita untuk berbagai peran yang kita lakukan. Menimbang saat ini kalau kami lihat Bapak Ibu memiliki background yang beragam. Nah, Bapak Ibu pada malam hari ini kita akan didampingi atau instruktur kita pada malam hari ini adalah Kak Hesti Mediatama yang beliau merupakan Microsoft Certified Professional yang mana nanti akan memaparkan terkait Microsoft Copilot pada malam hari ini. Dan nanti pada Bapak Ibu dalam aktivitas webinar pada malam hari ini, Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan 2 aktivitas tambahan, yakni melakukan proses presensi dan juga melakukan proses redeem code. Untuk proses redeem code-nya sendiri nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk membuat sebuah akun di Microsoft Learn sebagai MOOC atau learning course, online learning course yang Bapak Ibu dapat ikuti secara gratis setelah sesi pembelajaran pada malam hari ini. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Kak Hesti untuk mulai sesinya pada malam hari ini. Silakan Kak Hesti. Baik, terima kasih Kak Ani atas waktunya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sekarang sudah masuk sekitar 52 peserta ya yang mengikuti webinar kali ini. Wah, saya sangat apresiasi sekali kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang mana biasanya malam-malam ini pada istirahat, tapi Bapak Ibu semuanya ini berkenan untuk mengikuti webinar pada hari ini. Baik, langsung saja kita menuju ke agenda kita hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai Microsoft Copilot. Oke, perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Hesti Mediatama. Saya biasa dipanggil Hesti. Saya merupakan salah satu technical trainer yang ada di Mari Belajar. Oke, Bapak Ibu semuanya, awal-awal ini kita presensi dulu. Kita belum mau mengasah otak dulu. Kita presensi dulu.
Saya akan memberikan presensinya Bapak Ibu semuanya di kolom chat. Baik, sudah saya berikan ya link redeem code dan presensinya. Jadi untuk yang pertama, Bapak Ibu semuanya, uh, alangkah baiknya kita melakukan redeem code terlebih dahulu. Jadi untuk redeem code-nya saya coba untuk simulasikan ya. Sebentar. Oke. Oke. Apabila Bapak Ibu semuanya sudah mempunyai dan sudah masuk ke dalam email pribadi ataupun email pekerjaan, nanti akan langsung masuk ke redeem code seperti ini. Contohnya saya ini sudah login dulu ya. Namun untuk Bapak Ibu semuanya yang belum login, silahkan login terlebih dahulu menggunakan akun Microsoft. Oke, kemudian setelah itu nanti akan ada pop-up muncul redeem code seperti ini. Nanti kemudian jangan lupa untuk di-redeem. Nah, kemudian lihat profil dan Bapak Ibu sudah mendapatkan badge seperti ini, bahwa ini menandai bahwa Bapak Ibu semuanya sudah mempelajari yang namanya Microsoft Learn. Di mana materi-materi pada kali ini ya, tentang Copilot ini saya ambil dari Microsoft. Baik, selanjutnya untuk presensi, silakan Bapak Ibu klik tautan yang telah dibagikan. Nah, kemudian nanti akan mengarah ke front office ya, Bapak Ibu. Kemudian apabila tampilannya sudah seperti ini, klik Start Now. Nah, kemudian Bapak Ibu diperkenankan untuk mengisi semua yang harus diisikan. Seperti nama, nomor telepon, email, asal institusi, kemudian tentang mentor yang memaparkan materi dan sesi webinar, dan ketersediaan Bapak Ibu sekalian apabila ingin mengklaim webinar dan memberikan topik webinar untuk webinar selanjutnya. Baik, ini bisa sambil jalan ya Bapak Ibu yang sudah, Alhamdulillah yang belum nanti silahkan diisi, baik yang redeem code maupun yang form kehadiran. Oke, baik. Kita uh, lanjut ke agenda kita malam ini. Malam ini kita akan mendiskusikan beberapa hal. Yang pertama, kita akan belajar mengenai Microsoft Copilot. Kemudian nanti kita setelah memahami Microsoft Copilot, kita juga akan mempelajari Microsoft Copilot untuk Microsoft 365 dan terakhir kita akan memahami tentang apa saja kemampuan Microsoft Copilot di aplikasi Microsoft 365.
Baik, kita ke agenda yang pertama. Kita coba bareng-bareng untuk diskusi mengenai Microsoft Copilot. Bapak Ibu yang mungkin sudah bekerja sekarang ataupun teman-teman yang sudah bekerja sekarang, banyak sekali tantangan untuk pekerjaan kita saat ini. Pasti setiap pekerjaan apapun itu pekerjaan pasti memiliki tantangan tersendiri untuk Bapak Ibu semuanya. Tapi apabila saya boleh nanya, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian apa yang paling sulit dari pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan saat ini? Silakan Bapak Ibu untuk menjawabnya di kolom chat. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab di kolom chat. Saya sudah membaca beberapa untuk untuk tantangan Bapak Ibu sekalian mengenai pekerjaan yang saat ini sedang dikerjakan. Oke, ada yang oke, mengalahkan rasa malas, mengatur waktu. Dua itu memang susah ya. Oke, menuangkan gagasan ke tulisan, kemudian mencari referensi yang berbayar, banyak pekerjaan menggunakan media kertas, absen di pagi hari, olah data dan menyajikan dalam waktu singkat secara menarik, kemudian mengatur waktu bekerja dan waktu upgrade diri, olah data, banyak pelaporan administrasi yang dikerjakan, pengolahan data yang memudahkan, kemudian ada juga yang mencari referensi jurnal untuk skripsi tapi berbayar, jadi sedikit kesulitan. Oke, oke. Ini ada beberapa eh, kesulitan-kesulitan ataupun tantangan untuk pekerjaan Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk saat ini, yang mungkin nanti akan relevan untuk pembahasan kita kali ini. Jadi pembahasan kita kali ini yaitu tentang Microsoft Copilot. Saya lanjut dulu, kita akan belajar dulu mengenai apa itu Microsoft Copilot. Jadi, Microsoft Copilot ini adalah salah satu generatif AI milik Microsoft. Nah, Microsoft Copilot ini merupakan salah satu rebranding nih dari Bing Chat. Dulu sempat ada yang namanya Bing Chat, di mana Bing Chat ini hanya terintegrasi di browsernya milik Microsoft, yaitu eh, Microsoft ini ya, Explorer, no, Microsoft Edge. Nah, itu hanya bisa dikerjakan di sana. Nah, kemudian ada yang namanya Microsoft Copilot yang harapannya bisa menjangkau lebih daripada Microsoft Edge itu sendiri.
Nah, jadi generatif AI dia ini mengacu pada jenis kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, atau musik berdasarkan sekumpulan inputan atau permintaan yang sudah dilatih. Nah, jadi ketika kita masuk ke dalam yang namanya Microsoft Copilot, ini kita meminta ya, atau bahasa dalam IT-nya ini adalah prompting. Jadi ketika teman-teman ataupun Bapak Ibu semuanya melakukan prompting, pertimbangkan dulu bahwa Bapak Ibu akan membuat ataupun meminta untuk membuat persona yang lebih cepat. Nah, ketika hal tersebut, yang pertama ketika Bapak Ibu sudah paham, coba Bapak Ibu ini mengatakan apa yang sebenarnya ini ingin dikatakan gitu kan. Apa yang diinginkan, coba deskripsikan lebih jelas. Kemudian yang kedua, beritahu siapa saja audiensnya. Misal Bapak Ibu pengen mencari eh, judul skripsi, audiensnya adalah mahasiswa, kemudian beritahukan juga bagaimana eh, Anda ingin hasilnya nanti disampaikan. Apakah nanti akan disampaikan tulisan tersebut akan disampaikan secara bahasa maksudnya bahasa kaku atau bahasa santai. Oke, ini adalah contoh prompt ataupun permintaan yang baik. Di mana ini adalah contohnya ketika ada salah satu orang seorang analisis riset ahli Gartner ya dengan pengalaman 20 tahun yang berspesialis dalam riset perusahaan B2B ataupun bisnis to bisnis. Nah, tujuannya ingin memberi informasi yang diperlukan untuk mempersiapkan menghadapi pertemuan dengan manajemen senior. Jadi lakukan 3 hal. Yang pertama nanti menyusun ringkasan 1 paragraf dari hal-hal penting dari penelitian. Kemudian yang kedua mencangkup 3 sampai 5 inisiatif strategis seperti yang dikatakan CEO dari perusahaan terbesar. Yang ketiga, identifikasi 5 risiko teratas dan buat daftar dalam bentuk poin-poin. Oke, kita tadi sudah memahami prompt, yang sekarang kita coba memahami prompt yang ada di Copilot. Oke, jadi Copilot prompt ini adalah instruksi ataupun pernyataan yang kita gunakan untuk memberitahu Copilot apa yang sebenarnya kita inginkan. Nah, petunjuk supaya Copilot prompt ini paham nih apa yang pengen kita sampaikan. Mungkin yang pertama kita bisa memperjelas tujuan kita. Sebenarnya apa nih yang kita inginkan dari Copilot? Yang kedua, konteksnya. Kenapa kita ngerasa bahwa Copilot itu butuh dan kira-kira siapa saja yang terlibat dalam hal tersebut? Yang ketiga, ini adalah harapan. Harapan kita bagaimana ketika kita meminta kepada Copilot dan Copilot ini akan merespon permintaan kita seperti apa. Kemudian yang keempat adalah sumber. Nah, ketika kita meminta kepada Copilot dengan beberapa harapan yang telah kita sampaikan kepada Copilot, nah mungkin bisa kita berikan sumber sebagai salah satu informasi yang apa nih, yang pingin sumber sebagai salah satu informasi untuk Copilot ngasih kira-kira apa nih yang pengen diberikan Copilot untuk kita. Nah, ini adalah contohnya, Bapak Ibu semuanya. Di sini ada tujuannya, yaitu dia ingin membuat saya nih ingin membuat 3 sampai 5 poin penting untuk mempersiapkan pertemuan mendatang dengan klien dengan fokusnya pada keadaan mereka saat ini dan apa yang mereka capai. Kemudian harapannya semoga nanti Copilot memberikan tanggapan dengan nada yang ramah namun berwibawa. Nah, dan sumbernya nanti pada email dan obrolan tim dengan orang-orang selama 2 minggu terakhir. Nah, ini mungkin ada beberapa alasan yang bisa saya berikan ke Bapak Ibu semuanya. Kenapa Bapak Ibu sepertinya harus menggunakan Copilot untuk menunjang kehidupan sehari-hari Ibu Bapak sehingga
pekerjaan ibu bapak bisa sedikit lebih mudah. Nah, yang pertama alasannya karena data yang bapak ibu berikan ini datanya disimpan, dilindungi. Jadi maksudnya adalah eh, chat-chat yang bapak ibu lakukan bersama dengan Copilot ini nanti chatnya akan disimpan. Dan data tersebut dia tidak akan digunakan untuk trend model. Jadi dia menggunakan data-data yang ada di internet dan berdasarkan permintaan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian alasan kedua kenapa saya menyarankan Bapak Ibu untuk menggunakan Copilot adalah Copilot ini mempunyai model AI ataupun artificial intelligence yang kuat, di mana Copilot ini dia dibangun di atas AI model terbaru. Sekarang yang terbaru adalah GPT-4 dan DALL-E 3. Alasan ketiga yaitu transparan dan terbaru. Jadi ketika Bapak Ibu meminta suatu permintaan kepada Copilot, nah Copilot ini akan memberikan kutipan yang diberikan untuk setiap responnya. Nah, tanggapan tersebut nanti bersumber dari informasi terkini. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan yang namanya link ya. Link dari jawaban-jawaban si Copilot. Oke, jadi nanti ketika Bapak Ibu bertanya misalnya, saya pengen judul skripsi tentang machine learning gitu kan. Nanti Copilot nanti ngasih beberapa yang namanya rekomendasi judul penelitian tentang machine learning dan memberikan yang namanya website-website machine learning untuk menunjang skripsi ataupun penelitian Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu semuanya, eh, kita tahu bahwa chat GPT-4 ya, ini dia bisa menerima input yang namanya gambar dan dia juga bisa memproses yang namanya teks ataupun file. Namun ChatGPT 4 ini hanya bisa digunakan ketika kita membayar. Nah, alhamdulillahnya dengan hadirnya Microsoft Copilot, Bapak Ibu tidak usah khawatir karena ketika Bapak Ibu memberikan permintaan berdasarkan file ataupun gambar, ini mereka bisa menerima hal tersebut. Dan ketika Bapak Ibu ingin keluaran dari permintaan tersebut berupa gambar ataupun teks ataupun file, Copilot bisa menyediakan hal-hal tersebut. Oke, eh, mungkin sekarang kita coba akan menggunakan Microsoft Copilot, kemudian nanti kita akan masuk dan sign in ke website Copilot. Nanti kita akan explore untuk Microsoft Copilot ini dan kita coba untuk meminta judul penelitian tentang machine learning. Baik, saya kopas dulu. Oke, sudah saya berikan Bapak Ibu di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu klik, nanti dia akan mengarah seperti ini. Oke, kemudian jangan lupa untuk sign in.
Oke, kita sudah sign in Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk sign in ini Bapak Ibu sekalian saya pengen memastikan apakah Bapak Ibu sekalian ada kendala untuk sign in di Copilot Microsoft ini? Oke, dari Bapak Mutakin ini sign in pakai akun yang mana? Sign in ini bisa digunakan eh, menggunakan email pribadi Bapak ataupun menggunakan email sekolahan ya Bapak? Oke, untuk loginnya eh, bukan menggunakan Gmail ya, Bapak Rosito, Ibu Rosito sepertinya, tapi menggunakan akun Microsoft. Nah, ini Bapak David sudah mencoba nih. Oke, oke Bapak Andi, eh lupa ya akun Microsoft-nya. Coba Bapak silahkan buka catatan-catatan Bapak lagi mengenai akun Microsoft ini. Oke, Bapak Salahuddin tadi bilang sudah menggunakan dua akun pakai Gmail ya, tapi tulisannya tidak ada protected. Boleh di share, boleh di screenshot, Bapak? Oke, yang tulisannya di sini, Bapak Gunawan. Ada tulisan sign in. Silahkan sign in dulu. Baik, Bapak Mutakin. Eh, untuk hal tersebut, apakah jumlah maksimal pertanyaannya? Saya sudah menggunakan beberapa akun ya untuk masuk menggunakan Microsoft Copilot ini, dan alhamdulillah tidak ada perbedaan. Mereka memberikan jumlah pertanyaan untuk sampai dengan 2000 kata.
Oke, ketika Bapak Ibu sudah di sini, jangan lupa untuk sign in. Baik, untuk Bapak Ibu yang mungkin tampilannya hanya kosongan ya, kemudian ada tulisannya hanya Copilot dan Notebook. Mungkin bisa direfresh dulu Bapak Ibu semuanya. Oke, sudah direfresh, tapi masih kosongan ya. Oke, coba Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya browser lain, kemudian menggunakan email yang berbeda dari yang kosongan tadi. Iya, benar, Ibu Ais, tampilannya begitu ya. Sama-sama, Ibu Ais. Oke, bagaimana Bapak Ibu tadi yang kosongan eh Copilot-nya tadi ada Bapak Gunawan, kemudian ada Ibu Istiana. Apakah masih kosongan ketika dicoba menggunakan browser lain dan menggunakan akun lain? Mohon konfirmasinya. Baik, terima kasih Bapak Gunawan sudah bisa ya. Terima kasih atas konfirmasinya. Yang lain bagaimana? Apakah ada kendala? Saya izin dulu ya untuk ngecas laptop saya.
Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Oke, sudah bisa semua ya. Terima kasih atas konfirmasinya. Kemudian untuk Bapak Mutakin cara ngirim screenshotnya nanti silakan cari gambar kamera di bagian bawah. Nanti ada gambar kamera, kemudian silakan kirimkan SS-nya. Baik, karena sudah bisa semua, alhamdulillah ya sudah pada bisa semuanya. Saya akan mencoba untuk lanjut untuk apa namanya untuk penjelasan kita malam ini. Jadi yang pertama tadi kita oke masuk kemudian akan explore yang namanya Microsoft Copilot. Di sini ada Copilot, di sini ada notebook ya. Di sini ada Copilot di mana Copilot ini bisa mempermudahkan hidup kita ya sehari-hari. Oke, Bapak Ibu, di sini kita bisa membuat uh, suatu rubik untuk kesuksesan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa summarize ataupun memberikan yang namanya summary dari ringkasan ya dari apa yang kita diberikan. Nah, kemudian di bagian sini ini adalah akun kita. Di sini akun saya adalah Hesti, kemudian nama email saya adalah hesti@maribelajar.co.id. Nah, kemudian ini ya tulisan protected, di mana di sini maksudnya adalah Microsoft akan melindungi data-data personal dan company kita. Oke, kemudian di bagian bawah sini ya, Ibu, Bapak, semuanya di sini ada yang namanya eh, pilihan untuk style conversation kita ataupun percakapan kita. Nah, ini ada yang kreatif, kemudian ada yang balance, dan ada yang namanya precise. Oke, kita akan mulai saja. Tadi kita akan mencoba untuk meminta yang namanya Microsoft ini memberikan kepada kita yang namanya, bentar. Oke, kita akan minta ke Copilot untuk memberikan kita sebuah saran judul penelitian tentang machine learning. Oke, di sini Bapak Ibu Microsoft Copilot ini alhamdulillahnya bisa kita gunakan menggunakan bahasa Indonesia ataupun menggunakan bahasa Inggris. Silakan Bapak Ibu lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nanti sangat dipersilakan. Oke, kemudian enter. Nah, kemudian nanti Microsoft Copilot ini akan memberikan beberapa yang namanya saran yang bagus untuk kita mengenai machine learning ini. Nah, selain mereka memberikan beberapa saran, mereka juga memberikan yang namanya website yang bisa menjadi rujukan untuk kita, Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian di sini ada pemberitahuan ya dari Microsoft bahwasannya data kita ini terlindungi oleh Microsoft. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, ketika kita sudah memberikan satu permintaan kepada Copilot ini, nanti di bawahnya ini akan si Copilot ini akan memberikan kepada kita beberapa yang namanya saran. Kira-kira kita akan menanya apa lagi ya kepada Copilot dari apa yang sudah kita tanyakan. Tadi kita sudah minta saran untuk judul skripsi mengenai machine learning, kemudian ini Copilot memberikan
saran pertanyaan, yaitu apa itu machine learning, bagaimana cara memulai penelitian skripsi, dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu yang menggunakan Microsoft Edge seperti saya saat ini, Bapak Ibu sangat enak sangat terbantu sekali karena Microsoft Edge ini sudah ada yang namanya Microsoft Copilot di sini. Oke, jadi Microsoft Copilot di sini juga bisa digunakan untuk menanya atau meminta saran atau meminta sesuatu dari Copilot. Nah, selain itu, Bapak Ibu, kalau misalnya kita ingin menuju website yang pertama ini ya, yang Medium. Nah, kemudian kita ingin meminta si Copilot untuk merangkum website ini sangat bisa, Ibu. Kita langsung aja minta rangkumnya. Oke, ini karena hanya saran memberikan 50 judul, maka rangkumannya hampir sama seperti uh, ini ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, ini kurang lebih adalah seperti ini, Bapak Ibu semuanya, mengenai Copilot. Nah, karena saya baru pertama kali menggunakan Copilot menggunakan akun ini, maka di sini tidak terlihat ya kalau misalnya datanya tersimpan. Apabila Bapak Ibu semuanya sudah menggunakan Microsoft Copilot ini dari jauh-jauh hari, dan kemudian data tersebut ingin dibuka maupun di-download, ini sangat bisa. Oke, nanti dia di sini akan muncul nih yang namanya rekomendasi, atau bukan rekomendasi, tapi history chat kita. Oke, saya coba menggunakan akun saya yang lain. Oke, kan akun yang ini ternyata. Saya lupa pakai akun yang mana. Oke, tapi yang jelas Bapak Ibu semuanya, mungkin Bapak Ibu bisa melihat gambar yang telah Bu Herlina kirim. Jadi di gambar Bu Herlina ini ya, karena saya baru, jadi saya tidak bisa menampilkannya, tapi mungkin kita bisa lihat gambar dari Bu Herlina ini. Jadi seperti ini yang saya maksud mengenai chat yang akan tersimpan gitu. Nah, ini mohon izinnya Bu Herlina, saya mengambil gambar Ibu sebagai contoh kali ini. Nah, jadi Ibu Bapak, kalau misalnya Bapak Ibu sudah meminta Copilot, misal nih, tentang street food quiz pada tanggal 1 Januari, kemudian tanggal 2 Januari ingin dibuka lagi, ini sangat bisa. Kenapa? Karena yang pertama, ini chatnya disimpan. Jadi chat tersebut bisa digunakan di kemudian hari. Selama chat tersebut masih ada dan tidak Ibu Bapak hapus, maka chat-chat tersebut bisa Ibu Bapak gunakan. Oke, tidak ada kendala ya Bapak Ibu untuk yang pertama ini, yang Copilot ini.
Oke, baik. Sepertinya tidak ada kendala. Kita akan coba ke materi kita selanjutnya. Oke, ini sedikit review ya, sedikit rangkuman yang telah kita pelajarin tadi bahwa Microsoft Copilot ini adalah fitur AI yang menjanjikan yang bisa membantu kita untuk mengerjakan tugas-tugas hari kita. Nah, kemudian kita akan coba untuk memahami Microsoft Copilot untuk Microsoft 365. Tadi kita belajar tentang Microsoft Copilot saja, yang sekarang kita akan mempelajari dan mengenal lebih jauh mengenai Microsoft Copilot untuk Microsoft 365. Nah, jadi Microsoft Copilot untuk Microsoft 365 ini adalah fitur yang didukung AI mendatang untuk yang menjanjikan untuk memberikan wawasan dan saran cerdas yang disesuaikan, kemudian mengubah tugas sehari-hari Anda menjadi peluang untuk pertumbuhan dan inovasi. Tujuan untuk Copilot Microsoft 365 ini adalah bisa mengubah cara kerja Bapak Ibu semuanya, kemudian bisa mengubah tugas sehari-hari yang langsung bisa dikerjakan di aplikasi Microsoft 365 tersebut. Nah, ini adalah sistem di Microsoft 36 sistem Copilot untuk Microsoft 365. Jadi untuk Copilot Microsoft 365 ini terdiri dari beberapa. Yang pertama tentunya adalah aplikasi Microsoft 365 itu sendiri, seperti Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan lainnya. Kemudian dia juga terdapat Microsoft Graph, yang mana Microsoft Graph ini dia akan menyambungkan beberapa layanan dari layanan kalender kita, chat kita, file dan email dan lain sebagainya. Nah, dan Microsoft Copilot untuk Microsoft 365 ini juga dia menggunakan LLMS. LLMS ini adalah Large Language Model, di mana model bahasa yang digunakan ataupun yang menampilkan ya seperti bahasa manusia. Jadi dia menampilkan hampir sama persis dengan bahasa manusia, bahasa sehari-hari manusia. Nah, ini AI di Microsoft, dia bertanggung jawab terhadap beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang keadilan. Jadi Microsoft ini bertujuan untuk menghilangkan bias, kemudian dia memastikan perlakuan yang sama bagi setiap pengguna. Nah, dia juga memastikan keandalan dan keamanan untuk para penggunanya dan privasi dan keamanan. Sehingga makanya tadi Bapak Ibu melihat ya di bagian atas Microsoft Copilot itu ada yang namanya protected, di mana data-data Bapak Ibu semuanya akan terlindungi. Selanjutnya, inklusivitas di mana alatnya dapat diakses dan bermanfaat bagi semua orang. Kemudian transparansi, yang mana Microsoft bisa terus memberikan informasi kepada para penggunanya. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas, di mana dia memiliki standar etika dan hukum yang menjadi terdepan dan pengembangan serta desain AI bertanggung jawab atas kreasi kita semuanya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, Microsoft Copilot untuk Microsoft 365 ini tidak bisa kita gunakan secara gratis seperti Microsoft Copilot yang telah kita gunakan tadi. Ada beberapa syarat yang harus digunakan, yang harus Bapak Ibu dapatkan ataupun Bapak Ibu miliki ketika Bapak Ibu ingin menggunakan Microsoft Pro atau Microsoft Copilot Pro ataupun Microsoft Copilot untuk Microsoft 365. Syarat yang pertama yaitu harus punya lisensi. Lisensi Microsoft yang 365 E3, E5 untuk Enterprise, A3 ataupun A3 Faculty, ataupun Microsoft 365 Business Standard ataupun Business Premium.
Kemudian Bapak Ibu punya akun Microsoft Entra Base, yaitu akun Microsoft. Nah, yang kedua, Bapak Ibu semuanya ketika ingin menggunakan Microsoft Copilot untuk Microsoft 365, ini memiliki aplikasi seperti OneDrive dan akun OneDrive, kemudian Microsoft Teams, dan Microsoft Loop. Nah, ini adalah perbedaan untuk yang Microsoft Copilot dengan Microsoft Copilot untuk Microsoft 365. Di mana Microsoft Copilot ini free ya, di mana tadi kita sudah sama-sama mencoba bahwa Microsoft Copilot ini dia gratis. Kita tidak dipungut biaya. Jadi ketika kita menggunakan Copilot, yang pertama kita akan mendapatkan kemudahan ya. Kemudahan ketika menggunakannya, kapabilitas ataupun kemampuan Copilot dalam menjawab permintaan kita. Kemudian kita juga bisa mengaksesnya di web dan kita juga mendapatkan proteksi untuk data-data kita. Nah, kemudian kalau bedanya dengan Copilot untuk Microsoft 365, yang pertama ini bayar, yaitu per bulannya kurang lebih sekitar $30. Kalau misalnya kurs dolar rupiah sekarang berarti 15.000, jadi kurang lebih sekitar 450 ya Bapak Ibu untuk yang namanya berlangganan Copilot untuk Microsoft 365. Namun walaupun memang banyak uang yang kita keluarkan, banyak juga yang kita dapatkan, seperti kita mendapatkan kemampuan Microsoft Copilot, kemudian kita bisa mengakses Copilot di web, kemudian kita juga mendapatkan proteksi data kita terlindungi ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan yang Microsoft Graph tadi, kemudian kita juga bisa integrasikan Microsoft Copilot untuk Microsoft 365 ini di seluruh aplikasi Microsoft 365. Kemudian kita juga bisa menggunakan Copilot Studio. Copilot Studio ini adalah salah satu Copilot, salah satu aplikasi punya Copilot ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, ini ada beberapa kemampuan yang yang bisa Bapak Ibu dapatkan apabila Bapak Ibu menggunakan Microsoft Copilot untuk yang 365. Tadi sudah saya sebutkan bahwa apabila Bapak Ibu ingin gitu ya menggunakan yang Microsoft Copilot untuk yang 365, berarti Bapak Ibu bisa menggunakan Copilot tersebut di seluruh aplikasi Microsoft 365. Nah, aplikasinya apa saja? Nah, mungkin yang pertama saya ingin nanya nih Bapak Ibu. Nah, banyak sekali sebenarnya aplikasi Microsoft 365. Tanpa sadar juga sekarang saya menggunakan aplikasi Microsoft 365 ya, yaitu PowerPoint. Nah, selain PowerPoint, nah apa saja aplikasi Microsoft 365 yang sering Bapak Ibu gunakan? Coba saya ingin tahu apa saja kira-kira yang Bapak Ibu gunakan. Silahkan Bapak Ibu untuk jawab di kolom chat.
Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Ini oke, Kak Firman menggunakan Excel, Kak Azarul Excel, Kak Muja ini Microsoft Teams, Mbak Yohanes Teams, kemudian Bu Is PowerPoint, Bu Sukma Form, Pak Gunawan Sway, Firman Word, oke, dan lain sebagainya. Oke, dari beberapa yang Bapak Ibu sebutkan tadi, Microsoft Copilot 365 juga terintegrasi di beberapa yang akan saya sebutkan. Salah satunya yang pertama adalah Microsoft Word. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan Copilot untuk Microsoft 365, kemudian nanti Bapak Ibu buka Word, nanti Copilot di Word ini dapat Bapak Ibu gunakan untuk membuat dan mengedit teks dalam dokumen Word berdasarkan permintaan pengguna. Kemudian penggunanya juga bisa meminta Copilot untuk mendorong saran penulisan ulang yang memperkuat argumen teks yang disorot. Jadi istilahnya dengan adanya Copilot seolah-olah kita mendapatkan teman untuk menulis. Tentunya teman yang sangat berguna karena dia bisa menyarankan kebuntuan-kebuntuan kita. Nah, ini ada salah satu video Bapak Ibu semuanya yang mungkin bisa uh, memberikan gambaran bagaimana Copilot di Microsoft Word. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu semuanya ketika Bapak Ibu memiliki Copilot di Microsoft Word. Tadi dijelaskan ya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat proposal, nanti silahkan minta ke Copilot, maka dia akan memberikan proposal tersebut dan memberikan bukan hanya teksnya, tapi Copilot ini juga memberikan gambar-gambarnya beserta tulisan-tulisannya secara rinci. Dan apabila tadi minta pertanyaan dan jawaban juga tadi diberikan. Baik, selain Copilot di Microsoft Word, Copilot juga bisa bekerja di Microsoft Excel, di mana kalau misalnya di Microsoft Excel, Copilot ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya dalam analisis data, seperti memformat data, membuat grafik, membuat pivot table, mengidentifikasi tren, dan meringkas informasi. Nah, selain itu juga Copilot ini juga bisa membantu para penggunanya untuk perintah Excel dan bisa memberikan saran-saran rumus yang mungkin akan digunakan oleh penggunanya. Oke, kita lihat salah satu video bagaimana Copilot di Microsoft Excel.
How she makes that adults. You start by asking why is the data. Second, you got what you need, but you want to live. You ask about one of the trials. Pilot creates a new gene. US growth this period adds a little color to make the problem. Follow up. Pilot now creates a then break it. Finally, you can ask it to Baik, seperti itu ya, Pak Ibu mengenai apa namanya bagaimana Copilot bekerja di Microsoft Excel. Jadi dia bisa memberikan analisis data yang kemudian memberikan warna-warna sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Oke, selanjutnya selain di Microsoft Excel, Copilot juga bisa bekerja di Microsoft PowerPoint, di mana Copilot ini nanti bisa membuat presentasi di PowerPoint, kemudian meringkas presentasi tersebut, kemudian dia juga bisa menyesuaikan gaya presentasi, kemudian performatan teks, waktu animasi, kemudian dan bisa mempersingkat presentasi yang panjang atau membuat kesimpulan dari suatu presentasi. Baik, kita lihat bagaimana Copilot bekerja di Microsoft PowerPoint. Let's say you're getting ready for your customer. Yep. We'll do a customer presentation without Mr. You got the Copilot in PowerPoint. You can also see PowerPoint version. Presentation in home and polish. Let's do one slide. Get quick instructions. There we go. For you to review. So this slide is good work. Let's have Copilot. Check this out. Take the slide. This slide 3 minutes. Speaker notes for all your slides. Be a better Baik, seperti itu ya Bapak Ibu, bagaimana Copilot ini bekerja di Microsoft PowerPoint sesuai dengan permintaan penggunanya. Tadi penggunanya meminta untuk membuat yang namanya PowerPoint, kemudian menambahkan slide di PowerPoint dan menambahkan animasi di PowerPoint tersebut. Nah, selain itu juga bisa menambahkan notes ataupun catatan-catatan bagi si presenter ataupun pembicara yang akan membawakan PPT ataupun PowerPoint tersebut. Nah, selain PowerPoint, ini ada juga Outlook. Nah, jadi kalau misalnya di Outlook, Copilot ini dia bisa membuat draft email dengan panjang dan nada yang bervariasi sesuai dengan keinginan pengguna. Selain itu, Copilot di Outlook ini juga bisa meringkas konten dari email threads, kemudian membaca sudut pandang individu yang terlibat dalam email thread itu, dan menunjukkan pertanyaan yang diajukan orang lain yang belum dijawab. Oke, baik.
kita lihat bagaimana Outlook ataupun Copilot ini bekerja di Outlook. Oke, tidak bisa. Oke, ini memang tidak ada suara ya, Bapak Ibu. Oke, kita tadi sudah lihat ya bagaimana tadi dia si Copilot ini merangkum dari email yang ada di Outlook. Oke, selain di Outlook, Copilot ini juga bisa digunakan di Microsoft Teams, Bapak Ibu. Nah, di mana kalau misalnya di Teams ini, Copilot ini bisa membantu penggunanya untuk mepresentasikan informasi pada saat meeting yang akan datang di Microsoft Teams, kemudian mentranskripsikan rapat, kemudian memberikan tanya jawab jika pengguna terlambat bergabung ke rapat. Nah, selain itu, Copilot di Teams juga bisa meringkas poin-poin diskusi, membuat daftar tindakan, dan menjawab pertanyaan yang dibahas dalam rapat. Oke. Jadi kalau misalnya ada Copilot di Teams, ini kita tidak perlu lagi nih menunjuk seseorang untuk menjadi seorang notulennya, karena Copilot ini juga bisa menjadi notulen dalam rapat kita nanti. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana Copilot ini bekerja di Teams. Here, summarize what's happened before. Where people stand. Questions. Real time during. Oke, jadi jika boleh saya meringkas tadi ya, Bapak Ibu, tadi Copilot di Teams ini dia membantu untuk pengguna yang telat nih. Nah, jadi untuk pengguna ataupun ada orang yang telat dalam rapat, dia bisa menanyakan, kira-kira tadi yang dirapatin ini tentang apa ya? Kemudian dia juga bisa memberikan apa saja pertanyaan yang kira-kira belum dijawab di rapat di Teams. Baik, kurang lebih seperti itu, Bapak, Ibu, untuk yang kemampuan Microsoft Copilot di aplikasi 365, di mana tadi ya Microsoft Copilot ini bisa diintegrasikan di aplikasi Microsoft 365, kemudian aplikasi Microsoft salah satunya yang bisa diintegrasikan Microsoft Copilot adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook, dan Teams. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang namanya menggunakan eh, Copilot ya. Ini Copilot ya untuk penulisan. Oke. Ini ketika kita melakukan penulisan seperti menulis karya ilmiah, skripsi ataupun penelitian, ada beberapa tahapannya. Kita akan
yang pertama ya, tahapannya yaitu tahapan pra-penulisan. Kemudian yang kedua ada tahapan menulis makalah penelitian, yang ketiga ada tahap pasca penulisan. Nah, kita coba langsung ke studi kasus kita yang pertama, yaitu di tahap pra-penulisan. Nah, di tahapan pra-penulisan biasanya kita masih membutuhkan ide tentang penelitian apa nih yang akan kita ambil. Nah, maka untuk tahapan pra-penulisan ini kita bisa menggunakan Copilot untuk mendefinisikan pertanyaan riset kita. Contohnya yaitu dengan memberikan pernyataan seperti berikan saya ide untuk penelitian tentang topik apa gitu misalnya. Machine learning ataupun tentang lingkungan hidup. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan Copilot ini untuk melakukan tinjauan literatur. Ya, seperti melakukan rangkum artikel dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita bisa langsung saja bagaimana kita akan melakukan tahap pra-penulisan untuk mendefinisikan pertanyaan riset, melakukan tinjauan literatur, dan mengembangkan desain riset menggunakan Microsoft Copilot. Oke, ini ya Copilotnya tadi. Oke, ini kita akan coba untuk tahapan pra-penulisan, di mana kita akan menggunakan Copilot untuk mendefinisikan pertanyaan riset. Contoh kasusnya di sini adalah oke. Ya, tadi lepas saja. Oke. Tentang mungkin kita akan coba tentang AI. Nah, ini sudah selesai ya. Copilot memberikan kita rekomendasi tentang ide penelitian tentang AI. Yang pertama, dia memberikan untuk implementasi algoritma genetik dalam pengenalan wajah. Kemudian menggunakan neural network dalam pendekatan penipuan kartu kredit dan lain sebagainya. Di sini Microsoft Copilot memberikan 7 saran.
Oke, selanjutnya kita akan coba untuk eh, tahapan yang merangkum literatur ya, melakukan tinjauan literatur. Oke, oke. Ini juga Bapak Ibu, ini bisa gunain untuk ini ya, eh untuk nambahin yang namanya gambar. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan gambar, silahkan nanti diupload gambarnya. Oke, misal tentang artikel apa ya? Oke, ini deh. Oke, ini tentang contoh, mungkin kita coba yang lain. Nah, ini ada satu ini ya. Nah, ada yang namanya tautan. Saya ingin merangkum tautan ini menggunakan Copilot. Jadi saya akan menyuruh Copilot untuk merangkum menggunakan tautan. Nah, ini dia sudah merangkum ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah rangkuman-rangkuman yang Copilot berikan ketika saya memberikan tautan. Nah, selanjutnya kita coba untuk menggunakan Copilot pada tahapan pra-penulisan untuk mengembangkan desain riset. Oke, kita gunain dari yang tautan yang sama. Oke, ini Microsoft Copilot sudah memberikan ini ya, ringkasan dari hasil tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa silahkan dicoba dulu untuk melakukan pra-penulisan ini. Silahkan Bapak Ibu dicoba terlebih dahulu. Saya izin untuk minum dulu ya.
Ya, silakan Bapak Ibu bisa dicoba terlebih dahulu sembari nanti menunggu Kak Esti kembali lagi untuk menjelaskan sesi demo pada materi malam hari ini atau materi selanjutnya juga. Atau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa disampaikan di kolom chat ataupun bisa raise hand untuk nanti bisa ditanggapi oleh Kak Hesti secara langsung atas pertanyaan yang diajukan atau mungkin ingin menanyakan terkait hal-hal lain yang pengen digali terkait Microsoft, Copilot ini. Baik, Bapak Ibu, karena terbatas ya, kita lanjutkan dulu. Nah, tadi kita sudah menggunakan Microsoft Copilot untuk tahapan di pra-penulisan. Selanjutnya kita akan coba untuk di tahapan menulis makalah penelitian. Di sini kita bisa menggunakannya di bagian pendahuluan, di mana kita bisa eh, ngambil ya. Di pendahuluan kita bisa memberikan tulisan pendahuluan untuk makalah penelitian tentang berikut. Kemudian bagian metode kita juga bisa jelaskan metode penelitiannya dan bagian hasilnya kita juga bisa mengambilkan hasilnya. Tapi kita akan coba di bagian pendahuluan saja ya. Oke, kita tadi sudah memberikan meminta beberapa topik ya mengenai AI. Nah, di sini saya mencoba untuk mengambil salah satu topik yang telah disarankan oleh eh, Copilot, di mana yang pengen yang kedua deh, karena sekarang bulan 2 ya, saya ingin eh, saran dari Copilot yang nomor 2 tentang penipuan kredit nih. Oke, tuliskan pendahuluan untuk makalah penelitian tentang penggunaan neural network dalam pendeteksi penipuan kartu kredit. Kemudian klik enter. Nah, baik, ini adalah pendahuluan yang bisa diberikan oleh Copilot. Oke, dari tadi kita minta teks, terus dikeluarnya teks lagi ya. Sekarang kita akan coba di mana biasanya di bagian pendahuluan itu pasti membutuhkan yang namanya gambar ya. Nah, kita akan eh, coba meminta gambar ke Copilot.
Nah, ini adalah gambar neural network yang diberikan oleh Copilot. Namun saya rasa ini terjadi kesalahpahaman ya antara saya dan Copilot. Maka saya akan coba untuk memperjelasnya lagi. Yang saya maksud di sini adalah algoritma. Nah, coba. Hmm. Masih salah juga ya. Oke, oke. Apa yang salah dari kata-kata saya? Oke, kita coba sekali lagi. Nah, oke, nih kurang lebih algoritma neural network sepertinya dia hampir sama seperti otak manusia. Jadi dia terdiri dari neuron-neuron ataupun bintik-bintik kecil ya, yang terhubung antara satu dengan yang lainnya. Oke, kita tadi sudah di tahap pendahuluan, di tahap menulis ya, dimana ketika kita buntu, kita di bagian pendahuluan, bagian metode, bagian hasil gitu ya. Ini bisa diberikan. Yang penting jangan lupa untuk memperjelas permintaan kita kepada Copilot. Oke, ini sudah. Kemudian ini ada untuk tahapan selanjutnya. Yang pertama tadi ketika kita menulis ya, itu ada pra penulisan. Yang kedua adalah ketika menulisnya, tahapan menulis penulisan. Kemudian yang tahapan ketiga adalah tahap pasca penulisan. Oke. Nah, di mana di tahap pasca penulisan ini, yang pertama kita bisa melakukan revisi dan mengedit makalah. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menanggapi komentar peninjau ataupun review. Peninjau ini biasanya dosen ataupun guru ya. Nah, kita akan coba untuk explore yang untuk merevisi dan mengedit makalah terlebih dahulu.
Oke, tadi di bagian pendahuluan sudah ada kata-katanya. Mungkin yang pengen diuji adalah ini ya, pengertiannya. Nah, ini adalah revisi yang diberikan oleh Copilot. Ada tiga ya, tiga kalimat yang diberikan. Oke. Nah, kemudian tadi selain merevisi dan merevisi dan mengedit makalah, kita juga bisa menggunakan Copilot ini untuk menanggapi komentar peninjau. Kita coba dulu. Kopas. Kita masukkan. Nah, mungkin umpan balik yang sering diberikan adalah ini ya, karena tadi mungkin skenario-nya ada satu mahasiswa, kemudian dia salah menanggapi tentang neural network, kemudian seorang pengujinya dia memberikan feedback bahwa pengertiannya salah, makanya dia memberikan feedback untuk memahami kembali apa itu neural network. Oke, ini sudah selesai dilakukan, Bapak Ibu semuanya, dan materi kita juga sudah habis ya. Oke, ada satu yang sepertinya saya kelewatan. Tadi tadi saya lupa menjelaskan bahwa untuk Microsoft Copilot yang gratis ini dia hanya memberikan batasan respon setiap harinya, di mana di sini bisa dilihat ya bahwa saya telah memberikan 10 pertanyaan dan uh, dan Copilot ini sudah memberikan 10 respon. Berarti dari 30 yang ada, berarti tinggal 20 pertanyaan yang belum saya berikan. Jadi intinya Copilot ini memberikan limit untuk kita bertanya. Di sini limitnya adalah 30 respon. Oke, kemudian ini juga bisa membantu kita ketika kita malas membaca ya. Tentu, mari kita kembali memahami neural network. Neural network, model komputasi yang Nah, kemudian kita juga bisa mengekspor hasil chat kita ke Word, PDF, ataupun teks. Di sini saya coba ingin ke teks. Oke, ini adalah jawabannya. Sudah di-download, kemudian kita open file. Nah, ini adalah jawaban dari Copilot yang bisa teman-teman lihat dan yang bisa teman-teman download. Kemudian ini juga bisa di-copy dan bisa berikan apakah teman-teman menyukai jawabannya atau tidak menyukai jawabannya.
Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dan berkenan mengikuti webinar kali ini. Materi kali ini sudah habis. Saya sangat mengucapkan terima kasih atas antusias Bapak Ibu semuanya. Karena materi sudah habis, maka saya kembalikan ke Kak Ning. Silahkan Kak Ning. Ya, oke, terima kasih Kak Esti atas paparannya pada malam hari ini. Ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman mungkin bisa berikan aplaus secara virtual kepada Kak Hesti atas pemaparan yang diberikan. Nah, silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan pada malam hari ini, kami masih ada sekitar waktu 16 menit ke depan, sehingga Bapak Ibu dan teman-teman apabila ada yang hendak bertanya, kami persilakan bisa menggunakan dua fitur yang ada di Microsoft Teams. Apabila Bapak Ibu nyaman berkomunikasi dengan menggunakan teks, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Namun apabila Bapak Ibu ingin berinteraksi secara langsung dengan Kak Hesti, Bapak Ibu bisa raise hand terlebih dahulu untuk nanti saya berikan hak akses untuk melakukan unmute eh, terhadap mikrofonnya sehingga nanti bisa menyampaikan pertanyaan yang ingin diajukan. Saat ini sudah ada yang raise hand, yakni dari Pak David dari SMPN. Sebentar, ini dari SMPN mana ya? Oke, Pak David. Nah, mungkin dari SMBN 1 mungkin bisa di-unmute Bapak untuk mikrofonnya dan disampaikan pertanyaannya. Saya izin spotlight, silahkan Bapak. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf, saya tidak pakai background. Saya tadi agak kesulitan cara menggantinya seperti itu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Cukup sangat menarik sekali. Ada beberapa hal-hal baru yang saya dapatkan. Sebenarnya saya tahu Copilot awal di laptop saya di pojok kanan bawah. Sebelumnya saya klik, ketika saya klik desk di pojok kanan bawah, saya klik akan kembali ke desktop. Nah, ini saya bingung, loh, apa ini kok berubah ya, kok ada warna-warni terus ada tulisannya pre Copilot seperti itu. Nah, ternyata ada apa namanya? Ada webinar ini, saya kemudian daftar. Yang saya tanyakan adalah yang pertama, apa bedanya Copilot yang saya akses dari copilot.microsoft.com dengan Copilot yang ada di pojok kanan bawah di laptop seperti itu. Saya memberikan mungkin untuk sekedar gambaran saja, ini kenapa kok berbeda? Saya memberikan prompt yang sama, tadi yang awal saya beri contoh seperti ini. Hai, kamu siapa? Seperti itu. Harapannya saya program itu memperkenalkan diri. Ternyata dalam dua itu berbeda. Ketika di website, tulisannya seperti yang saya screenshot tadi, ada keterangannya seperti ini. Intinya kalau tidak salah, saya harap sudah tidak perlu dilanjutkan lagi sampai di sini saja. Kalau ada topik lagi yang lain silahkan seperti itu. Itu yang di website. Kemudian tetapi di laptop di pojok kanan bawah, ketika saya tanyakan prompt yang sama, ternyata jawabannya berbeda seperti yang saya harapkan. Jadi dia memperkenalkan diri. Saya adalah AI seperti ini dan selanjutnya seperti itu. Itu yang pertanyaan yang pertama. Terus ada pertanyaan yang kedua, ketika kita membuat prompt terkait gambar, ilustrasi atau apapun, itu terkait dengan hak ciptanya atau right-nya itu masuk ke kita, maksudnya apa masuk di punyanya Copilot atau seperti apa? Seperti itu. Itu yang dua pertanyaan saya. Atas kesempatannya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak David atas pertanyaan yang diajukan. Ya Kak Hesti, jadi ada dua pertanyaan ya dari Pak David, yakni terkait apa perbedaan dari Copilot yang ada di Windows 11 dan juga Copilot di Edge begitu ya. Dan kemudian yang kedua tadi terkait copyright gitu ya, dari hasil yang kita tanyakan tadi kepada Copilot, kira-kira itu hak ciptanya itu dimiliki oleh siapa? Silakan Kak Hesti bisa ditanggapi. Oke, terima kasih Kak Ning. Kemudian terima kasih juga Pak David atas pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan pertama ya Pak, mengenai Microsoft Copilot yang ada di kanan bawah laptop Bapak. Nah, itu adalah Microsoft
Copilot Preview namanya, Pak. Di mana Microsoft Copilot Preview ini memang disediakan oleh Windows ya. Bagaimana Microsoft Preview ini telah terintegrasi di Windows 11. Ya, saya yakin sepertinya Windows Bapak sepertinya versi 11 ataupun versi 10 nih, makanya dia langsung terintegrasi dan bisa Bapak gunakan ya. Nah, kemudian apa bedanya untuk yang Copilot Preview ini dan Copilot yang tadi yang bisa kita lihat ya. Nah, bedanya adalah yang Copilot website tadi, Bapak, ini datanya ataupun chatnya ini bisa kita simpan. Kemudian bisa kita lihat lagi di kemudian hari apabila memang chat tersebut tidak dihapus. Nah, kemudian kalau misalnya di Copilot Preview, ini dia datanya tidak tersimpan. Nah, kemudian untuk jawabannya tadi, ini saya juga kurang tahu ya Bapak, kenapa bisa beda jawaban, tapi asumsi saya saat ini adalah kenapa beda jawabannya adalah karena mungkin pertanyaan Bapak atau pertanyaan Bapak dari yang Copilot di website dan Copilot Preview ini beda. Mungkin sebelumnya yang di website udah sempat nanya, kemudian di Copilot Preview ini belum pernah nanya, cuman pernah nanya sekali aja. Nah, itu untuk pertanyaan yang mengenai Copilot. Nah, kemudian untuk mengenai yang kedua, mengenai gambar. Apakah itu menjadi lisensi kita atau itu menjadi lisensinya Microsoft? Oke, untuk masalah lisensi tersebut, karena memang apa namanya, Copilot ini adalah miliknya Microsoft, kemudian gambarnya tadi ini dibuat di Microsoft Designer ya, di Designer, makanya tadi kalau misalnya Bapak masih ingat ya, di bawahnya gambar itu ada tulisan Designer gitu ya. Itu menandakan bahwa itu milik lisensinya Microsoft, di mana gambar tersebut dibuat di Microsoft Designer. Seperti itu Bapak untuk jawaban saya saat ini. Ya, Terima kasih. cukup jelas Bapak atau ada tanggapan lebih lanjut? Untuk yang kedua cukup jelas, cuma yang pertama sebenarnya masih heran saja kenapa promnya itu sama persis dan sama-sama di awal. Jadi saya rasa untuk pertanyaan pertama sebenarnya kurang puas sih. Intinya nggak tahu kenapa seperti itu. Promnya sama, berbeda seperti itu. Tapi terima kasih atas responnya. Kalau yang kedua oke. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Ya mungkin nanti kami coba istilahnya lakukan penelitian lebih lanjut sehingga mungkin nanti di bahasan-bahasan selanjutnya kami bisa singgung kembali terkait kenapa hal tersebut terjadi begitu ya. Karena menimbang pada dasarnya kami setiap bulannya akan selalu mengadakan kegiatan webinar secara gratis bagi seluruh orang yang ingin tetap belajar dan mengupgrade dirinya begitu terkait teknologi begitu Bapak. Oke, selanjutnya saya berganti di kolom chat. Nah, di kolom chat ini ada di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Yahya. Saya biasa menggunakan Copilot, ChatGPT, Chatbot untuk mencari alternatif kebutuhan yang diminta. Kalau menurut Kak Hesti, mana yang lebih representatif dari ketiga hal tersebut? Dari sudut pandang Kak Hesti atau mungkin dari experience yang diperoleh dari ketiga tools tersebut mulai dari Copilot, ChatGPT atau Chatbot mungkin yang dihasilkan oleh Google ya begitu yang mana saat ini diganti nama menjadi Gemini begitu ya kalau nggak salah begitu. Silakan Kak Hesti bisa ditanggapi. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, untuk Copilot saya sudah menggunakan beberapa minggu ini, kemudian ChatGPT sudah menggunakan dari beberapa bulan yang lalu, kemudian untuk yang Chatbot
ini belum pernah saya gunakan, Pak ya. Jadi ketika saya melihat bagaimana responnya dari Copilot dan ChatGPT, karena ChatGPT saya tidak berlangganan untuk yang ChatGPT 4 ya. Jadi saya tidak bisa meminta gambar ataupun mengupload gambar kepada AI mereka. Dan kemudian saya juga tidak mendapatkan link ataupun website bahan rujukan terhadap jawaban saya. Maka untuk saat ini saya lebih condong ke Microsoft Copilot, Pak Yahya. Ya, begitu Pak Yahya, semoga terjawab dan itu mungkin istilahnya jawaban subjektif begitu ya dari istilahnya dari Kak Hesti. Namun pada dasarnya nanti Bapak Ibu Pak Yahya begitu bisa melakukan istilahnya analisis lebih mendalam, istilahnya melakukan melakukan prompt yang sama, terus kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Menurut subjektivitas kita itu kira-kira lebih yang mana? Karena memang itu adalah poin subjektif yang istilahnya bisa jadi setiap orang memiliki sudut pandang berbeda dan pertimbangannya masing-masing. Oke. Oke, ini ada istilahnya ada Ibu Herlina ini mungkin menanggapi ya terkait hasil yang tadi ya kenapa berbeda gitu ya. Oke, terima kasih Bu Herlina atas tanggapannya atas pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu yang sebelumnya begitu. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, kita masih ada waktu waktu 5 menit. Namun sebelum itu saya coba reminder kembali ya Bapak Ibu, mohon bantuan untuk dapat melakukan redeem code dan juga melakukan proses presensi. Di mana dalam proses presensi tersebut Bapak Ibu terdapat beberapa pertanyaan yang mana tujuannya adalah untuk meminta umpan balik Bapak Ibu terkait penyelenggaraan webinar pada malam hari ini. Mulai dari paparan materi, kemudian bagaimana instruktur kami dalam menyampaikan materi, Bapak Ibu dimohon untuk dapat menilai sehingga nanti kami dapat terus melakukan perbaikan lebih lanjut pada webinar-webinar kami selanjutnya. Sehingga apabila nanti kita bertemu kembali, kami dapat hadir dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada hari ini. Dan untuk redeem code itu adalah merupakan salah satu menunjukkan nanti Bapak Ibu telah mengikuti kelas yang kami selenggarakan pada malam hari ini, sehingga mohon untuk dapat melakukan proses redeem code juga. Untuk melakukan proses redeem code-nya cukup sederhana, Bapak Ibu cukup melakukan klik pada tautan yang telah dibagikan. Kemudian nanti Bapak Ibu apabila belum memiliki account di Microsoft Learn, Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk melakukan proses sign in atau lebih tepatnya proses pendaftaran begitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan email personal Bapak Ibu ataupun email organisasi Bapak Ibu, email personalnya yang mana gitu ya? Apakah harus Microsoft account ataupun email yang dari provider yang lain? Jawabannya bisa menggunakan email dari provider manapun, sehingga Bapak Ibu istilahnya mungkin bisa mendaftar menggunakan akun email yang memang biasa Bapak Ibu gunakan, sehingga nanti Bapak Ibu dapat lebih mudah dalam melakukan proses pembelajaran lebih lanjut, karena pada dasarnya di dalam Microsoft Learn terdapat beberapa kursus yang Bapak Ibu dapat ikuti secara gratis dan nanti Bapak Ibu akan memperoleh badges dan juga sertifikat digital di sana yang barangkali nanti bermanfaat untuk peningkatan professional development-nya Bapak Ibu yang mana barangkali misalkan pendidik membutuhkan sertifikat, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkannya dari sana, begitu ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan Kak Hesti dari semoga saya nggak salah, Bapak atau Ibu Rindang Persada begitu ya. Apakah Copilot bisa meringkas artikel jurnal? Kak Hesti mungkin bisa dijawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, ini baru saja saya membuktikan pertanyaan ini. Jadi, karena saya browsernya menggunakan Microsoft Edge. Kemudian Microsoft Edge ini di bagian kanannya sudah ada Copilot ya Bapak. Nah, jadi ketika saya membuka yang namanya artikel, di sini ada artikel tentang Office of Secretary of Defense, dan saya meminta untuk ringkas artikel tersebut. Karena saya meminta meringkas ya dalam bahasa Indonesia, maka si Copilot ini juga memberikan ringkasan kepada saya mengenai artikel yang ada di samping ini. Jadi jawabannya
apabila Bapak menggunakan Microsoft Edge ya, Bapak bisa langsung ngebuka artikelnya dan bisa langsung melihat apa namanya ringkasannya seperti itu. Namun apabila Bapak menggunakan Copilot, ini bisa juga Bapak gunakan ya, dimana nanti Bapak bisa yang namanya mengupload yang namanya artikel Bapak. Tapi nggak tahu ini kenapa di akun ini saya nggak bisa upload. Nanti saya coba di akun lain. Semoga bisa di-upload. Seperti itu Bapak jawaban saya. Ya, semoga terjawab ya Bapak. Oke, sebentar. Ya, semoga terjawab ya Pak Rindang atas pertanyaannya. Jadi jawabannya apakah bisa? Jawabannya bisa begitu ya, seperti yang tadi ditunjukkan oleh Kak Hesti terkait proses melakukannya. Memang salah satu syaratnya adalah Bapak Ibu ketika ingin menggunakan Copilot tadi harus menggunakan Edge begitu ya, istilahnya browser bawaan dari sistem operasi Windows begitu apabila Bapak Ibu menggunakannya. Tapi apabila Bapak Ibu ternyata menggunakan sistem operasi Mac, Bapak Ibu bisa menginstall aplikasi Microsoft Edge juga pada dasarnya karena memang bisa di-install di beberapa OS, tidak hanya di Windows tapi juga bisa di macOS begitu ya. Dan tadi bisa menghasilkan ringkasan sesuai dengan bahasa yang kita berikan begitu. Nah, silakan Bapak Ibu. Nah, ternyata saat ini Bapak Ibu waktu telah menunjukkan pukul 9 sehingga durasi pembelajaran yang kami sediakan telah selesai. Dan untuk menutup sesi pembelajaran pada malam hari ini, Bapak Ibu mohon berkenan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk kita lakukan foto sesi bersama sehingga ada istilahnya kenangan pembelajaran pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu juga istilahnya izin menginformasikan bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti tertarik untuk melakukan proses claims e-sertifikat atas keikutsertaan Bapak Ibu pada malam hari ini. Bapak Ibu silahkan untuk mengisi formulir kehadiran nanti di mana nanti apabila memang Bapak Ibu tertarik, nanti kami akan melakukan proses follow up lebih lanjut atas kesediaan Bapak Ibu apakah tertarik atau tidak, begitu ya. Oke, silahkan Bapak Ibu bisa aktifkan kameranya sebentar untuk nanti saya capture sesi webinar pada malam hari ini. Nah, kami juga ingatkan Bapak Ibu untuk tidak lupa memberikan redeem code dan juga feedback-nya kepada kami ya Bapak Ibu, sehingga harapannya pada malam hari ini, pada sesi pembelajaran malam hari ini yang ikut terus bertumbuh keterampilannya tidak hanya Bapak Ibu, namun juga kami dari Mari Belajar ingin tetap terus bertumbuh untuk meningkatkan kemampuan kami dalam melakukan berbagi pengetahuan kepada Bapak Ibu semuanya di masa mendatang. Oke, sudah ada beberapa begitu. Oke, saya tunggu mungkin let's say 30 detik saja begitu ya Bapak Ibu ya untuk menunggu yang Bapak Ibu yang berkenan untuk mengaktifkan kameranya untuk saya capture pembelajarannya pada malam hari ini. Tidak perlu pakai background Ibu Pujiati karena ini nanti saya akan langsung mengaktifkan together mode, nanti jadi di layar saya akan muncul Bapak Ibu seolah-olah kita sedang berada di dalam kelas sehingga nanti istilahnya kita meskipun berjauhan tapi bisa seolah-olah berdekatan begitu ya. Jadi istilahnya tempat bukan menjadi suatu halangan bagi kita untuk terlihat bersama begitu ya. Oke. Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan kameranya sebentar untuk nanti untuk redeem code-nya saya kirim di mana ya? Oh, untuk redeem code-nya itu Bapak Ibu cukup, klik tautannya saja, Bapak Ibu tidak tautan yang saya bagikan, itu di, chat sebelumnya saya sudah, memberikan tautan redeem code dan juga presensi, sehingga nanti mungkin bisa langsung diklik. Oke, baik Bapak Ibu, karena sepertinya sudah tidak ada tambahan lagi, untuk yang mengaktifkan kamera, sehingga mungkin langsung saja saya capture, sesi pembelajaran pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, silahkan. Oke, sekali lagi Bapak Ibu gayanya lebih heboh begitu untuk melihat
yang menunjukkan bahwa kita bahagia belajar bersama pada malam hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, silahkan. Oke, baik Bapak Ibu, karena seluruh rangkaian materi telah disampaikan oleh Kak Hesti dan sesi tanya jawab telah kita lakukan dan semua pertanyaan telah dijawab oleh Kak Hesti, sehingga saatnya kita berpisah pada malam hari ini. Namun jangan khawatir, ini bukan merupakan pertemuan terakhir karena memang di bulan depan nanti akan ada event lanjutan dengan topik-topik yang tidak kalah menarik dengan malam hari ini, sehingga mungkin Bapak Ibu bisa terus pantengin sosial media kami begitu ya di Instagram. Biasanya kami lebih update di sana dan juga LinkedIn. Bapak Ibu mungkin nanti bisa di-follow dan nanti bisa lihat update apa saja yang akan kami lakukan. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya pada malam hari ini. Kami seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan pada malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan di bulan depan. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu.